Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Uta di konten Meracau. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral di sosial media maupun di pemberitaan tanah air ya. Dimana kalau gak salah ada pemberitaan tentang kasus bullying, tentang korban bullying yang pada akhirnya meninggal dunia beberapa waktu yang lalu gitu ya. Sebelumnya aku ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas korban. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya. Karena kalau nggak salah kasus ini sebenarnya sudah pernah diangkat atau juga viral beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah. Namun pada akhirnya kasus ini kembali mencuat ketika korban itu dinyatakan meninggal atau telah meninggal dunia gitu atas suatu penyakit yang katanya diakibatkan oleh efek bullying yang terjadi waktu di sekolah seperti itu. Oke, di sini aku gak mau bahas soal kronologinya atau membahas soal soal bagaimana kemudian cerita-cerita yang beredar tentang korban dan pelaku dan segala macam ya, karena mungkin kalian juga bisa lihat sendiri beritanya di internet, banyak di beberapa kanal media berita juga banyak dibaca gitu ya, teman-teman bisa baca di situ yang lebih lengkap seperti apa. Tapi di sini aku akan membahas soal bullying. Lagi-lagi soal bullying. Aku tuh entah keberapa kalinya ya udah mencoba atau sudah membahas soal bullying nih, tapi aku gak akan pernah bisa bosan untuk terus membahas bullying, karena tentu seperti yang kalian tahu semua bahwa bullying ini sangat tidak dibenarkan dengan segala macam bentuk, baik itu verbal maupun non verbal, baik itu melalui ucapan maupun melalui tindakan. Bullying sungguh sangat tidak diperbolehkan atau stop bullying dimanapun itu, baik di sekolah maupun di tempat kerja atau di lingkungan kalian. Karena tentu efek dari bullying bisa macam-macam. Bisa dari rasa trauma yang berat, yang berkepanjangan, juga bisa juga dari ya suatu yang tidak semua kita inginkan seperti itu ya. Pokoknya banyak dan efeknya memang terasa negatif sekali. Bahkan bisa sampai kalian sampai dewasa gitu. Efek dari bullying sungguh-sungguh traumatik dan sangat gila lah gitu ya. Aku tidak mau aku tidak mau bosan-bosan untuk terus mengingatkan kepada teman-teman untuk terus menyuarakan stop bullying, karena tentu kegiatan itu sangat buruk sekali untuk dilakukan dan tentu tidak ada manfaatnya sama sekali gitu ya. Sebelumnya, aku ingin kasih tahu, aku gak tahu ini akan menjadi video yang panjang apa enggak. Cuma aku mencoba untuk sesingkat mungkin menceritakan atau menjelaskan seperti apa kira-kira alasan dan kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ya untuk menstop bullying ini gitu. Pertama, beberapa alasan yang mungkin menjadi dasar kenapa orang-orang tuh masih suka banget sama bullying atau masih suka ngebully orang gitu ya. Yang pertama tuh bisa dari kondisi keluarga yang tidak sehat. Bisa seperti kayak misalnya anak ya. Kita konteksnya bicara soal sekolah ya, di lingkungan sekolah, anak-anak tentunya ya. Jadi yang masih SD, SMP maupun SMA gitu. Yang masih sekolah aja kita bahas. Jadi seperti yang aku bilang tadi bahwa ada beberapa alasan di mana orang-orang tuh masih suka ngebully orang gitu. Pelaku bullying nih masih suka ngebully orang lain gitu ya. Yang pertama, kondisi keluarga yang tidak sehat. Kondisi keluarga yang tidak sehat ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti mungkin ada kekerasan yang ditimbulkan di keluarga. Mungkin pernah dipukul, mungkin kena marahnya tuh ekstrim banget gitu, atau mungkin dari pengalamannya si anak yang sering sekali ngelihat orang tuanya bertengkar gitu. Itu juga jadi faktor loh. Itu faktor yang yang cukup signifikan mempengaruhi apakah si anak kemudian berperilaku atau dapat berbuat bully atau enggak gitu ya. Karena jelas sekali bahwa ketika anak ya, bayangkan ketika anak-anak di rumah itu sering ngedengerin cekcok masalah rumah tangganya orang tuanya gitu, atau sering ngelihat orang tuanya bertengkar dan segala macam, tentu kan yang terbayang-bayangkan adalah kekerasan dan kekerasan gitu. Yang terbayang-bayangkan adalah konflik gitu kan. Jadi efek dari kondisi keluarga sendiri juga berpengaruh yang paling utama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terpapar oleh lingkungan atau individu. Ini jelas sekali. Ketika anak-anak sudah mulai bergaul ya, kemudian lingkungannya juga luas gitu. Kemudian pada akhirnya mereka tidak punya pengetahuan yang cukup untuk dapat mencerna apakah kemudian tindakan itu adalah tindakan perundungan atau tindakan biasa gitu, sehingga kemudian pada akhirnya ketika mereka tidak punya pengetahuan yang cukup ya, pada akhirnya ya
mereka mencontoh orang-orang terdekatnya gitu. Mungkin dia punya teman gitu, mungkin dia punya sahabat yang mungkin kelakuannya mungkin suka ngebully orang atau suka ngejek orang yang segala macam kayak gitu. Sehingga pada akhirnya mereka melihat dan mereka kemudian menggambarkan itu adalah suatu yang keren juga nih aku bisa kayak gini. Keren juga nih aku bisa melakukan seperti itu. Kayak gitu sih menurut aku ya. Kemudian yang ketiga, merasa puas dengan punya kuasa. Ini berhubungan dengan itu tadi, ketika si anak itu ya, si anak itu apa ya namanya ya, aku gambarin tuh kayak mereka tuh gini, mereka tuh ketika ngebully orang, pelaku-pelaku bullying ini itu akan merasa happy dan merasa puas karena mereka merasa paling dominan di antara yang lain kayak gitu. Jadi katakan lagi nih, ada temanmu di kelas yang sama itu yang paling jagoan lah, yang sok-sokan bangga dan segala macam, dia selalu menindas orang-orang yang lemah gitu ya, secara fisik maupun secara mental kayak gitu ya, orang-orang yang mungkin lebih pendek daripada dia atau mungkin orang yang katakanlah culun gitu ya, mohon maaf gitu, daripada dia gitu. Jadi mereka ya, udah ditindas saja gitu. Dia apa yang mereka dapatkan? Kepuasan diri. Yang mereka dapatkan kepuasan diri. Kepuasan dalam bentuk mendominasi orang lain. Itu yang sepertinya juga cukup berpengaruh dan sering terjadi di beberapa sekolah gitu ya, kasus-kasus bullying di sekolah. Rata-rata mungkin alasannya kenapa mereka lakukan seperti itu karena mereka ingin berkuasa atas orang lain seperti itu. Kemudian yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Yang keempat, kurangnya empati dan pengetahuan. Itu berhubungan sama poin kedua tadi, bahwa ketika anak-anak kurang sekali pemahaman dan pengetahuan tentang mana yang boleh dan mana yang enggak untuk dilakukan, entah itu di lingkungan tetangga atau mungkin di lingkungan sekolah, pada akhirnya mereka salah ambil tindakan gitu. Seperti yang aku bilang tadi, ketika mereka kurang pengetahuan melihat anak-anak yang lain kok mereka mereka bertindak semena-mena kepada temannya gitu. Misalnya ada temannya yang beli es gitu ya, kemudian direbut gitu tanpa izin, kemudian pernah ngebuat temannya nangis, entah karena mungkin rebutan layangan kayak gitu-gitu ya, mungkin seperti itu. Hal-hal yang seperti itu yang seharusnya tidak dibenarkan, pada akhirnya ketika si anak kurang memahami pengetahuan karena alasannya mungkin ya, keren aja nih kelihatan seperti itu, keren ya aku ngelakukan seperti itu karena ada kepuasan dan segala macam, pada akhirnya anak-anak akan ikut ke dalam perilaku tersebut gitu loh. Jadi penting sekali edukasi ya sejak dini untuk mengajarkan kepada anak-anak kita gitu, bahwa jangan melakukan hal-hal yang dapat membuat temanmu mungkin sengsara atau menderita, atau dalam hal kecil menangis gitu lah kalau dalam pertemanan gitu, jangan gitu ya. Kemudian kurangnya empati tadi ya, sebelumnya kekurangan empati ya, karena itu tadi orang yang memang sih pelaku bullying memang nggak punya empati kan gitu. Mereka menindas yang lemah ya karena memang mereka tidak punya empati kan, seperti itu kan. Jadi memang seperti itulah, mungkin dari sisi kejiwaannya memang terbentuk seperti itu. Kemudian kelima adalah faktor sosial dan lingkungan atau tidak toleran terhadap perbedaan atau penolakan terhadap kelompok tertentu. Ini bisa sekali terjadi terhadap kasus-kasus bullying yang marak terjadi di Indonesia gitu ya, apalagi di sekolah tuh. Misalnya gini, dalam satu kelas gitu ya, ada satu anak yang katakanlah kutu buku gitu ya, dia pintar, jenius dan segala macam. Pada akhirnya ketika ada anak-anak yang lain yang tidak terima bahwa mereka pintar, jenius, dan mungkin sering kayak ngingetin ketika ada PR dan segala macam ke guru gitu ya kan, mereka gak suka tuh hal-hal yang seperti itu. Misalnya mereka bisa dibully. Anak-anak yang gak suka terhadap satu orang atau satu kelompok tertentu gitu ya, mereka bisa membuli dia gitu. Mereka tidak main otaknya tapi mereka main fisiknya, katakan kayak gitu. Diancam dan segala macam, sampai kemudian main fisik dan segala macam gitu, karena mereka kurangnya toleran terhadap perbedaan yang terjadi dalam lingkungan sekolah gitu. Karena tentu di lingkungan sekolah lu gak bisa berharap bahwa semuanya nakal sama kayak kamu kan, enggak. Random sekali kan anak-anak di sekolah kan, ada yang jenius, ada yang cerdas, ada yang pintar, ada yang ya memang biasa-biasa aja, ada yang nakal juga, random di sekolah gitu. Itulah pentingnya sekali kita perlu bahwa toleransi bukan hanya soal agama, tapi soal perbedaan yang terjadi antar manusia gitu ya. Dan juga kemudian faktor sosial dan lingkungan seperti yang aku tadi bilang bahwa sangat berpengaruh sekali, dan itu ini memang gak bisa susah ya. Kalau faktor lingkungan dan sosial itu memang
mau gak mau kita kan akan terpapar gitu, karena tentu kita perlu bergaul dengan teman-teman sekitar kita, ketemu perlu pertemanan yang luas gitu ya, bermain di tempat-tempat tertentu gitu. Dan memang sangat sangat mungkin terjadinya paparan aktivitas bullying yang segala macam gitu ya. Jadi memang perlu sekali pengetahuan yang cukup untuk melihat mana yang baik dan mana yang benar, seperti itu. Oke. Itu tadi beberapa alasan yang menurut aku menjadi dasar kenapa bullying itu masih terjadi di sekolah. Kita bahas di lingkungan sekolah ya. Kemudian kira-kira hal apa solusinya? Katakanlah solusi ya. Solusinya apa sih? Solusinya apa yang kemudian dapat kita buat gitu untuk mencegah kasus bullying ini terus terjadi gitu ya. Memang saya juga saya juga mungkin cukup mengerti bahwa tindak bullying ini akan selalu ada ya, dimanapun itu. Tetapi seenggaknya kita bisa sedikit meminimalisir untuk tidak terus terjadi aksi bullying di sekolah ya. Karena ada bukan berarti kita gak bisa untuk mencegah, kan seperti itu kan. Jadi kira-kira solusinya apa sih? Untuk bagaimana cara kita untuk mencegah aksi bullying ini terus terjadi gitu ya. Yang pertama mungkin menurut saya adalah pihak sekolah yang harus benar-benar ekstra mengawasi siswanya. Ini yang jadi kritikku terhadap sekolah ya, karena spesifik guru ya. Karena guru itu selain untuk mendidik siswanya, selain untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada siswanya, aku pikir juga perlu untuk mengawasi dan membimbing siswanya di luar mata pelajaran, di luar jam pelajaran. Entah itu ketika istirahat, entah itu bahkan ketika mau pulang ke rumah. Guru mungkin juga harus berperan seperti itu. Agar apa? Agar tentu ketika kita mengawasi ya, untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan atau menjurus kepada bullying gitu loh. Kemudian gunakan BK secara maksimal. Jangan takut melapor ke guru ketika kamu merasa dibully sama teman kamu ya. Ini nanti berkaitan dengan yang pertama, oke? Ini juga kita kan sepertinya punya BK ya. Di setiap sekolah tuh punya BK, bimbingan konseling. Gurunya juga khusus memang bimbingan konseling. Dan kalau nggak salah di setiap sekolah sudah punya ruang BK sendiri. Tujuannya adalah untuk menampung curhatan siswa untuk menampung curhatan siswa atas masalah yang sedang dialami siswa di sekolah. Bisa itu mungkin tentang pelajaran, bisa itu mungkin tentang ketika lulus nanti mau lanjut kemana, atau spesifik juga bisa untuk curhat ketika mereka punya masalah, terkhusus ketika mereka diduga dibully sama teman kelasnya. Kadang-kadang BK ini gak dimanfaatkan dengan benar atau kurang maksimal, katakanlah seperti itu. Kurang maksimal dimanfaatkan dimanfaatkan oleh siswa untuk mencurahkan semua keluh kesahnya ketika ada di sekolah. Nah, kenapa kemudian mereka kurang memaksimalkan BK? Tentu ada lanjutannya. Tentu mereka tidak mau melapor kepada BK ketika dia dirundung atau ketika dia punya masalah sama temannya, karena takut temannya tahu bahwa dia diaduin ke BK. Pada akhirnya bukannya bullying yang berakhir gitu, tapi malah terus terjadi bullying seperti itu. Karena kan seperti itu. Ketika katakanlah aku dibully nih ya, kemudian aku lapor ke BK, Bu, tadi ada yang ngebully aku nih. Tadi buku aku dicoret, atau aku tadi ditoyor-toyor kepalanya, seperti itu ya. Katakanlah seperti itu. Kemudian temannya kamu ada yang cepu nih. Jadi temannya pembuli ini nyepuin aku yang ngelapor ke guru BK kepada si pelaku utama gitu kan. Bukannya aku malah dapat solusi gitu ya. Kayaknya bullying akan berakhir nih untuk aku. Malah enggak gitu. Malah bullying akan terus berlanjut. Meskipun di sekolah mereka gak akan bully aku gitu, karena mungkin aku sudah ngelapor ke BK dan mereka tahu bahwa aku ngelapor ke BK. Tetapi di luar sekolah mereka akan cegat aku. Kan kayak gitu. Sering banget terjadi kan. Mungkin teman-teman pernah ngerasain tuh ketika kamu ngelaporin tindakan
teman kamu yang ngebully kamu, kemudian temannya kamu tahu, mereka akan nyegat kamu sepulang sekolah. Kamu yang akan dihabisi ketika pulang sekolah, kan kayak gitu. Setiba nggak terjadi. Nah, ini kemudian yang menurut aku juga harus berkesinambungan dengan aspek sekolah, mengawasi siswanya ketika pulang sekolah. Bagaimana pihak sekolah, siapapun itu ya, entah karyawan sekolah atau guru sekolah, itu memastikan siswanya untuk terjamin keselamatannya ketika mereka sudah melaporkan tindakan bully di sekolah, gitu. Jadi karena mereka mungkin aman di sekolah ketika mereka melaporkan kayak gitu, karena mungkin udah diawasi sama gurunya nih ya. Tapi belum tentu mereka aman di luar sekolah, karena bisa aja dia dicegat di luar sekolah, bisa aja dia dibully di luar sekolah, dan ketika di luar sekolah itu sangat menakutkan, lebih kejam daripada di sekolah biasanya kayak gitu. Jadi tugas sekolah memastikan bahwa si anak yang telah melapor tindakan bully ini ke BK itu aman gitu loh. Itu aman sampai pulang ke rumah kalau bisa. Diantarin kalau bisa. Kenapa enggak gitu loh? Untuk memastikan dia aman, untuk juga memastikan bahwa setiap anak yang kena bully itu berani lapor ke guru gitu. Berani lapor, jangan takut. Karena kalau takut, ya kamu akan terus dibully gitu loh. Pada akhirnya serba salah kan. Ketika kamu mencoba melawan, ya si tukang bully ini akan terus ngebully kamu gitu, karena mereka juga ngelihat, wah sih keren juga nih bisa ngelawan kayak gitu guys. Jadi jangan takut ngelapor, baik itu ke guru maupun ke orang tua ya. Ini juga ini juga yang sering terjadi dan sering sekali dilakukan gitu ya, bahwa anak-anak yang pernah dibully ini takut ngelapor sama orang tua. Kenapa takut ngelapor sama orang tua? Karena takut dimarahin, takut tambah dimarahin sama orang tua. Misalnya aku kasih contoh. Aku nih tadi habis ditodor-todor sama temanku ya. Banyak aku ngelapor ke orang tuaku, ke ayah katakan kayak gitu, ke bapak gitu ya, Pak aku tadi habis ditoyor gitu. Pasti bapaknya bilang gini kan, kamu tuh anak cowok ya, kenapa gak toyor balik kan gitu. Karena orang tua juga gak mau tahu gitu, mereka cuma mandang bahwa ya kamu tuh anak cowok, kamu juga harus berani kan gitu, tanpa melihat fakta bahwa aku nih gak bisa untuk melakukan kayak gitu. Kenapa? Karena mungkin mereka berlima, pelakunya juga bawa teman dan segala macam kan. Itulah penting banget orang tua untuk bisa menerima dulu apa yang anaknya laporin gitu, kemudian cerita kira-kira seperti apa deh kejadiannya, agar dapat membuat tindakan yang benar gitu loh. Karena sering sekali terjadi seperti itu, anak-anak udah dibully ya sampai mungkin malas sekolah gitu ya. Pada akhirnya ketika laporan ke bapaknya ya, terutama ya, ini anak cowok nih biasanya, laporan ke bapaknya, ya kamu berantemin lagi dong, kamu balas lagi dong gitu loh. Ya pada akhirnya gimana kita mau ngomong sama orang tua ketika orang tua malah menuntut kita untuk balas dendam gitu loh. Aduh. Itu mungkinlah orang tua juga harus penting banget orang tua untuk bisa memberikan tempat bagi anak-anaknya untuk curhat gitu ya, untuk tahu tentang masalah anak-anaknya seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian solusi lainnya solusi lainnya pertama adalah pihak sekolah yang mengawasi, harus benar-benar diawasi gitu ya para korban bullying ini, apalagi yang sudah melapor ke BK atau ke sekolah gitu. Yang kedua tadi adalah maksimalkan BK, kemudian jangan takut melapor ke guru atau orang tua gitu ya. Itu solusi yang cukup oke lah untuk mencegah gitu ya. Kemudian yang terakhir ya tentu bagaimana orang tua harus memberikan nasihat dan jauhkan dari lingkungan yang tidak sehat. Berhubungan ke poin yang sebelumnya bahwa orang tua ini sungguh signifikan guys. Aku masih belum berumah tangga. Tentu aku juga tidak bisa memahami langsung bagaimana menjadi orang tua. Tapi seenggaknya aku izin untuk memberikan saran kepada orang tua ya. Apalagi orang tua yang milenial nih harus punya pandangan yang jauh lebih canggih daripada orang tua yang dulu gitu ya. Tanpa merendahkan ya. Seperti itu. Jadi orang tua harus memberikan nasihat yang terbaik bagi anaknya ya. Pertama, seperti yang aku bilang tadi, bahwa berikan ruang bagi anaknya untuk bercerita. Sesibuk apapun orang tua guys, katakanlah bapakmu, katakanlah aku nih ya, jadi orang tua gitu, jadi bapak gitu ya, kemudian pulang kerja ya, capek banget kan tentunya mikirin ini dan itu. Tapi berikanlah ruang seenggaknya ya setengah jam lah, masa gak cukup sih setengah jam untuk mendengarkan apa yang terjadi kepada anakmu di sekolah, baik itu ketika anakmu berprestasi, entah itu kemudian anakmu bercerita soal masalah-masalah yang terjadi
spesifik tentang mungkin ada dugaan bullying dan segala macam. Berikan ruang lah kepada anak-anak tuh untuk bercerita. Kira-kira kenapa tadi di sekolah gimana, Dek? Lancar gak? Pelajarannya sulit gak? Ada masalah gak sama teman? Seenggaknya kayak gitulah. Sehingga dengan keterbukaan yang dihadirkan orang tua, anak tua pada akhirnya percaya gitu bahwa oh iya, orang tua aku aja udah ngasih aku jalan untuk cerita kok, kenapa aku takut? Ya udah, aku cerita aja kayak gitu. Itu penting sekali. Orang tua tuh menjadi yang paling paling berpengaruh atas tumbuh kembang anak gitu ya. Karena meskipun orang tua mungkin nggak bisa nggak bisa terus memantau anaknya, tapi kan seenggaknya orang tua ketika anak pulang dari sekolah kan mereka akan sama kamu di rumah gitu sampai besok harinya gitu kan. Masa sih gak ada waktu untuk meluangkan untuk ya basa-basi, bukan basa-basi sih, curhat-curhat lah, tanyain ke anak-anaknya gimana sekolah dan segala macam, happy nggak, ada masalah nggak, kayak gitu. Itu penting banget keterbukaan orang tua terhadap anak, dapat mencegah anak menyimpan hal-hal yang pada akhirnya membuat sesuatu yang lebih parah kayak gitu. Kemudian orang tua juga mempunyai tugas untuk menjauhkan anak-anaknya dari lingkungan yang tidak sehat ya. Untuk hal ini saya setuju pilih-pilih teman. Ada pepatah bilang bahwa jangan pilih-pilih teman dan segala macam. Enggak, no. Untuk ketika kamu masih punya anakmu masih kelas 4, 5 SD gitu, bahkan SMP sekalipun gitu ya, pikir-pikir lah, nasihatin. Kalau misalnya kamu jangan temenan sama orang yang nakal, kamu jangan temenan sama orang yang bandel dan segala macam. Itu penting. Bukan bermaksud kita pilih-pilih teman, bukan bermaksud menyuruh kita untuk kamu harus pilih-pilih teman ya. Bukannya kita gak mau temenan sama mereka, enggak gitu loh. Tapi seenggaknya kita mencegah, jangan sampai ya, kamu jangan sampai niru yang seperti itu ya gitu ya. Kamu jangan sampai terlalu akrab berteman sama yang kayak gitu ya. Karena apa? Karena antisipasi orang tua kepada anak-anaknya agar tidak terpapar hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi jauhkanlah anak-anak kalian dari lingkungan-lingkungan yang seperti itu ya. Kemudian orang tua nih, memang banyak banget orang tua nih pembahasannya, karena memang orang tua yang paling penting gitu loh. Selain guru ya, orang tua yang paling penting gitu. Orang tua juga tadi seperti poin di poin masalah tadi kan aku nyebutin bahwa mereka kurang empati dan pengetahuan nih. Nah, ini tugas orang tua untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya soal mana yang benar dan mana yang salah. Misalnya ngerebut apa yang bukan milikmu itu salah, kayak gitu misalnya. Atau misalnya kamu jangan coba-coba bercanda-bercanda yang fisik ya, atau jangan sampai noyor kepala gitu, atau jangan sampai kamu mukul-mukul gitu ya. Itu penting banget gitu. Ajarkan kemudian kenapa kamu gak boleh mukul-mukul sama temannya kamu, karena itu udah termasuk kegiatan yang tidak baik, yang tidak dibenarkan gitu. Kamu bisa mendapatkan masalah ketika seperti itu gitu loh misalnya. Atau jangan kamu ejek-ejekan sama temanmu ya. Kenapa seperti itu? Karena teman-temanmu takut tersinggung, teman-temanmu nanti takut marah. Kalau marah kamu pada akhirnya gak ditemenin, kayak gitu. Berikan pengetahuan seperti itu kepada anak-anak ketika nanti anak-anakmu bersekolah gitu, agar anak-anakmu tuh sudah tahu dan paham gitu loh soal mana yang benar. Oh iya, aku kata ayah gak boleh ejek-ejekan, aku kata ibu gak boleh ejek-ejekan, aku kata ayah gak boleh main fisik, gak boleh mukul-mukul temanku meskipun hanya bercanda gitu. Kayak gitu penting banget dilakukan, diajarkan kepada anak-anak, khusus untuk apalagi anak-anak SD tuh itu penting banget dijaga banget gitu. Karena apa? Karena takutnya ke depannya ketika di SMP, SMA, ketika mereka kurang pengetahuan, ketika mereka kurang tempat dari keluarga, ketika mereka juga kurang perhatian dari keluarga, pada akhirnya yang pada akhirnya bermasalah gitu ke depannya gitu. Mereka akan membenarkan suatu yang menurut mereka benar, menurut pelaku benar. Apa yang benar menurut mereka? Bullying gitu loh. Kasihan banget kalau kita berkaca lagi ke kronologi yang tadi siswa yang meninggal itu. Kasihan banget guys, kasihan banget. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau gak salah kan beliau meninggal karena penyakit ya. Salah satu kakinya diamputasi karena kalau gak salah sempat ada tumor kalau gak salah atau kanker gitu yang
diakibatkan katanya dia pernah diselengkat tuh, pernah dijegal ketika mau ke kantin gitu sama pelakunya gitu kan. Miris kan? Kasian banget kan kalau gitu. Aku gak tahu ya. Udah berapa udah berapa kasus sih? Coba aja kalian cek berita, cek artikel, ada berapa kasus korban bullying yang meninggal, dan rata-rata itu terjadi di sekolah, di kampus beberapa, di sekolah paling banyak. Tentu seperti yang aku bilang tadi bahwa bullying akan, ya pasti akan terus ada gitu, tapi seenggaknya ada bukan berarti kita gak bisa untuk mencegah kan gitu ya. Semoga ada banyak evaluasi yang harus dilakukan gitu, dan sosialisasi yang perlu gitu ya, dari pihak sekolah perlu, dan sosialisasi kepada orang tua juga perlu. Penting sekali untuk menasihati anak, untuk mengawasi anak juga di rumah, untuk mengajarkan yang baik-baik kepada anak, itu juga perlu gitu loh. Ada banyak faktor yang ada banyak agen yang bisa diandalkan untuk mencegah bullying ini terus terjadi gitu. Yang paling penting adalah orang tua. Yang paling penting orang tua. Karena kita gak bisa nyalahin anak juga gitu ya. Karena mereka masih anak gitu, anak yang memang butuh bimbingan dari orang tua gitu. Yang kedua adalah sekolah, guru, itu paling, guru kelas apalagi ya, guru kelas, guru mapel gitu ya, semua elemen sekolah penting juga untuk mencegah bullying yang terjadi. Jadi kita ya teruslah teman-teman terus menyuarakan lah untuk stop bullying, untuk ya begitulah, untuk mencegah tindakan bullying yang terjadi, karena kita gak mau melihat lagi banyak korban yang berjatuhan karena ada bullying gitu ya, karena sangat miris sekali, ironis sekali gitu ya, karena tentu masa depan mereka panjang gitu, kemudian mereka kena efeknya bully gitu ya, mereka jadi trauma dan segala macam, itu sangat kasihan sekali ya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan guys. Pada akhirnya panjang juga, hampir setengah jam. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan di YouTube. Kalau misalnya kalian menyaksikan ini, please juga suarakan untuk stop bullying ya. Please suarakan untuk stop bullying, karena ini penting sekali untuk mencegah aksi bullying ini terjadi lagi dan memakan korban lagi dan lagi. Oke, terima kasih yang udah nonton. Bye bye semuanya.